sikap kita pertama kali adalah memang umat Islam harus menolak PP itu. Yang ini Ustaz, apa namanya? PP 28 ya tahun 2024 mengenai apa namanya adanya kebijakan ya, rencana kebijakan pemerintah dalam rangka untuk membuat ya reproduksi dari remaja dan pelajar itu sehat. Ya, salah satu poin dalam pasal 103 yang nggak salah ayat 4 poin E itu bahwa akan dilakukan penyediaan alat kontrasepsi ya bagi pelajar dan remaja. Ini juga banyak mendapat sorotan dari masyarakat dan juga penolakan ya, karena berpotensi untuk menyuburkan seks bebas ya. Bukan hasil menyuburkan tapi juga melegalisasi seks bebas ya. Kita tahu bahwa dalam Islam yang namanya zina kan dilarang ya. Jelas ayatnya, wala taqrabuz zina ya, tidak boleh kita mendekati zina ya. Nah, ini seolah-olah pemerintah ingin memfasilitasi bahkan ya dengan menyediakan kondom untuk remaja dan pelajar. Ini seolah-olah memfasilitasi pelaksanaan zina ya oleh para remaja dan pelajar. Bagaimana kita sebagai umat Islam harusnya menyikapi ini, Ustaz Imam? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah memang kita prihatin ya terhadap kondisi negeri ini yang sudah katakanlah itu besok itu 79 tahun merdeka ya. Tapi nampaknya para penguasa pengelola negeri ini kayaknya tidak meriayah, tidak mengatur urusan rakyatnya itu dengan baik. Terutama apa yang telah dibuat dengan peraturan pemerintah tahun 2028 nomor tahun 2024 ya. Ya, PP 28 nomor 2. PP 28 tahun 2024 ini betul-betul menunjukkan bahwa dengan pasal 103 ayat 4 ya, poin E. Dan 5 itu betul-betul. Dan 5 juga ya. Betul, itu menunjukkan bahwa pemerintah memberikan ruang yang cukup luas untuk membebaskan ya. Menyuburkan seks atau bebas. Melegalisasi lah seks bebas seks dan seks dan seks bebas dan ini kita bisa bayangkan bahwa rumah tangga yang merupakan pertahanan terakhir pun akan dirusak dengan adanya peraturan ini. Karena kita bisa bayangkan bahwa kalau perilaku seks itu sudah bukan cuma dikenalkan, tapi juga akan dilakukan oleh anak usia sekolah dan remaja. Di pasal itu, di ketentuan itu memang dibahas tentang cara mencegah seks yang berisiko. Tapi kalau misalkan yang tidak berisiko, berarti kan akan dikerjakan. Diperbolehkan. Nah, ini kalau menurut saya, kita bisa bayangkan kalau misalkan ini sudah betul-betul dilaksanakan, diterapkan dan itu sudah masyarakat itu mau menganggap bahwa ini sudah kondisi yang sudah biasa, pergaulan bebas itu sudah umum jamak gitu. Mungkin itu juga karena fasilitasi dengan HP yang ada ya. Ini bisa kita bayangkan bahwa betapa rusaknya bangsa kita itu ke depan. Iya, ya kan persoalannya bukan yang sekedar hamil ya di luar nikah ya sebenarnya. Itu kan kata para ahli juga sebenarnya jumlahnya sangat sedikit ya. Justru yang paling besar itu adalah penyakit menular seksual ya, seperti HIV/AIDS, termasuk sifilis dan sebagainya. Itu yang angkanya itu mungkin yang tercatat sangat sedikit ya. Tetapi secara faktual mungkin sangat besar, sangat banyak di masyarakat kita, karena tadi perilaku seks menyimpang, seks bebas yang kemudian selama ini juga dibiarkan, apalagi pornografi juga sedemikian maraknya gitu ya. Sementara sekarang ada rencana penyediaan kondom, kontrasepsi bahasanya untuk remaja dan pelajar gitu ya. Ini yang memang tentu menjadi perhatian kita semua ya. Hanya persoalannya adalah kemudian tadi balik lagi, kita sebagai umat Islam di Indonesia yang jelas secara hukum kan secara tegas dalam Islam zina itu dilarang ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan zina gitu ya.
Ini bagaimana dengan penguasa kita yang seolah-olah kok nggak paham dengan ajaran Islam seperti itu? Itu nah, yang saya juga heran ya. Jadi yang pertama ya untuk sikap kita pertama kali adalah memang umat Islam harus menolak BP itu. Ya. Itu yang pertama dulu ya, harus menolak apapun lah. Itu bentuk pertanggungjawaban dia di dunia pada saat nanti kelak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia telah melakukan penolakan terhadap satu kebijakan dari penguasa yang kita nilai betul-betul jauh dari syariah. Yang kedua, memang harus kita ingatkan dengan hadis bahwa apabila zina dan riba sudah merajalela di suatu kampung, itu artinya masyarakat itu menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Jadi yang kita takutkan. Harus kita ingatkan kepada mereka. Ya, padahal azab itu ketika datang tidak hanya mengincar atau mengenai orang-orang zolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, tapi juga orang soleh di antara mereka. Betul. Ya, kalau mereka diam, ya. Dan mudah-mudahan dengan kita bersuara menolak segala kebijakan yang zolim, yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, azab dari Allah itu bisa tertunda, gitu kan? Bahkan tidak diturunkan, ya sampai nggak tahu kapan. Mudah-mudahan begitu. Ini ya, jadi saya kira memang kita harus melakukan muhasabah lil hukam ya. Itu merupakan suatu kewajiban kifayah. Jadi kalau misalkan ada umat Islam telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau katakanlah melakukan muhasabah lil hukam kepada penguasa, itu sudah menyelamatkan umat Islam yang lainnya. Ya. Jadi dan insya Allah kita sudah melakukan itu. Kita membuat pernyataan sikap terkait tentang penolakan terhadap pelaksanaan PP 28 tahun 2024. Baik, Ustaz Imam, terima kasih. Ya, intinya bahwa Forum Sinergi Muslim tidak diam ya atas segala kebijakan penguasa, kebijakan rezim yang memang kita lihat membahayakan umat Islam ya, menodai ajaran Islam. Kita tentu tidak akan diam, insya Allah akan terus bersuara sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Mudah-mudahan dengan begitu kezoliman itu segera berkurang ya, kalau bisa hilang.